dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara dan saudariku yang kekasih, dikisahkan dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang menderita lumpuh. Ada dua figur sentral dalam kisah ini, yaitu perwira di Kapernaum dan Tuhan Yesus. Jika kita lihat dari sisi kehidupan jasmani, maka kita segera dapat mengidentifikasi keduanya. Seorang perwira di Kapernaum yang bekerja untuk Kaisar Romawi tentu bukanlah seorang yang sembarangan. Ia adalah seorang pejabat militer yang ditakuti, memiliki banyak prajurit sebagai bawahan yang mereka sangat hormat dengan perwira itu. Apapun perintah yang disampaikan oleh seorang perwira pasti dilakukan oleh bawahannya. Di sisi status sosial, seorang perwira juga sangat ditakuti atau dihormati di tengah masyarakat. Sebagai pejabat negara, ia tentu memiliki banyak uang dan harta, dan perwira dalam kisah ini bukanlah seorang Yahudi. Kemudian figur yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus. Dari sisi jasmani orang tahu ia bukanlah keturunan bangsawan. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu, yang berarti ia tidak memiliki status yang tinggi. Keluarga Tuhan Yesus adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kelebihan apa-apa. Yesus sendiri bukanlah seorang pejabat. Apa pekerjaan Yesus? Orang-orang juga tidak menemukan jenis profesi elit yang disandangnya. Yesus juga bukan orang yang kaya atau berlimpah harta. Saudara dan saudariku yang kekasih, begitulah dua figur yang berbeda jauh jika dilihat secara jasmani ini suatu saat bertemu. Sebagai seorang bangsawan, perwira Kapernaum ini seharusnya bisa berjalan dengan gagah di hadapan Yesus. Ia berhak mendapat penghormatan khusus dari Yesus yang hanya rakyat biasa. Tetapi perwira ini sungguh istimewa. Ia berbeda dengan perwira-perwira yang lain yang sering berlaku sombong dan arogan terhadap rakyat jelata. Perwira-perwira yang merasa diri mereka sebagai orang paling terhormat, yang boleh melakukan apa saja kepada orang lain. Perwira Kapernaum ini memiliki sikap hati yang terpuji dan mulia di hadapan Tuhan. Ia datang dengan merendahkan diri di hadapan Yesus. Ia dengan rela menanggalkan statusnya sebagai pejabat, yang kemudian datang sebagai orang yang miskin dan tidak berdaya di hadapan Yesus. Ia kemudian memohon. Ia memohon, bukan memerintah. Permohonan yang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hambanya yang sedang sakit. Pada zaman perbudakan, seorang hamba atau budak tidak dihargai sebagai manusia. Mereka tidak punya hak asasi sebagai manusia. Jika seorang budak sudah tidak dibutuhkan atau sudah tidak bisa bekerja untuk tuannya, maka tuannya bebas melakukan apa saja semaunya. Apakah dia akan menjualnya atau mungkin mengusirnya. Tetapi perwira Kapernaum ini sungguh lembut hatinya. Ia peduli kepada hambanya yang sakit. Ia berusaha mencari cara untuk dapat menolongnya. Dan kini ia datang kepada Yesus yang ia percaya sebagai figur yang memiliki kuasa. Ia percaya dan kemudian rela merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Pada kisah selanjutnya di sana, Yesus tidak banyak bertanya kepada perwira itu. Yesus bisa melihat sampai ke dalam hatinya, maka katanya dengan singkat, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara dan saudariku yang terkasih, di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu juga ada orang-orang yang memiliki status sebagaimana perwira Kapernaum ini. Namun ada yang harus diingat, bahwa jabatan, kedudukan, kehormatan seseorang pada dasarnya adalah juga merupakan ujian-ujian. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, pejabat-pejabat yang berkuasa, mereka menjadi lupa kepada jati diri mereka sebagai manusia. Bahwa setinggi apapun status manusia, pada dasarnya mereka semua tetaplah yang paling kecil di hadapan Allah. Sehebat apapun manusia, dia tetaplah makhluk yang lemah, yang berdosa, dan sepenuhnya tergantung kepada kemurahan Allah. Maka seharusnya lah manusia berhati-hati dengan status-status yang demikian. Karena ketika manusia kemudian berhadapan dengan Allah, segala sumber daya yang ada dalam dirinya, yang sangat dibanggakannya, yang sangat disanjung-sanjungnya itu tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Hanya dengan iman dan sikap rendah hati seseorang dihormati di hadapan Tuhan. Apakah engkau seorang pejabat tinggi atau rakyat biasa? Saudara dan saudariku yang kekasih, ketika kita masuk dalam rumah Allah, di dalam ibadah-ibadah kita, maka kesadaran ini harus tetap ada dan dipertahankan. Dalam kebaktian-kebaktian, Allah yang Maha Kuasa hadir dalam diri seorang hamba yang seringkali terlihat begitu sederhana di hadapan kita. Mungkin dia seorang diakan muda yang belum berpengalaman, atau seorang imam yang sudah sangat kita kenal dalam hidup kesehariannya. Maka di sini penting bagi kita untuk mencontoh sikap perwira Kapernaum tatkala menghadap Tuhan Yesus. Kita harus bisa melepaskan semua status yang seringkali itu menjadi kebanggaan kita. Kita harus bisa mengosongkan diri kita di hadapan Allah, mengakui diri kita yang berdosa, dan kita melihat Allah hadir di depan kita di dalam diri seorang pemangku jawatan yang melayani kita. Kita pandang mereka dengan penuh hormat dan percaya, karena kita tahu setiap pemangku jawatan adalah pribadi yang dipilih oleh Allah untuk menyalurkan dan menyatakan firman Tuhan, menyatakan pengampunan dosa untuk kita, sakramen-sakramen, dan juga berkat-berkatnya. Dengan demikian, maka kita akan dapat mengalami pertolongan Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Sebagaimana Yesus yang saat itu berfirman, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.